Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Reni Wulandari Abidin, teman belajarmu. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, sadar, lahir dan batin. Semenjak saya membuat video tentang pengalaman 40 hari uzlah di tempat sepi, di tempat terpencil, saya sering dikirimi berbagai pesan yang menanyakan tentang tata cara uzlah itu gimana, persiapannya apa aja, kegiatannya itu ngapain aja. Nah, saya buat video ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman juga ingin tanyakan. Kita mulai aja videonya. Uzlah adalah prosesi mengasingkan diri, menarik diri dari keramaian hiruk-pikuk sosial. Ya, dari keramaian manusia. Tujuannya bukan untuk mencari kesaktian, mencari kekayaan, tapi tujuannya adalah untuk berserah diri kepada Tuhan, terhubung dengan Tuhan, dan juga dengan diri sendiri. Karena pada dasarnya manusia ini semakin banyak berinteraksi dengan makhluk yang lain, kita akan lama-kelamaan kita seperti kehilangan diri kita ya. Makanya mungkin kita sering khawatir, sering cemas, sering salah mengambil keputusan. Karena kita sudah lama tidak terhubung dengan kesadaran kita, dengan Tuhan kita. Makanya hal-hal seperti ini sejak dulu kala dilakukan oleh orang-orang besar, oleh leluhur-leluhur kita. Seperti para nabi, Rasulullah ya. Orang-orang besar seperti Buddha, para penemu, ilmuwan, mereka melakukan uzlah untuk semakin dapat mengasah diri. Makanya perlu tempat-tempat yang ideal untuk melakukan uzlah. Kalau orang-orang zaman dulu ya, bisa di gua, di hutan, di gunung, di pinggir sungai, di tepi pantai gitu, di padang pasir ya, di gua-gua gitu. Nah, kalau zaman sekarang kan sudah semakin maju ya, teman-teman bisa villa, bisa sewa rumah mungkin yang ideal, kondusif untuk melakukan uzlah. Nah sekarang gimana nih tata cara melakukan uzlah? Yang pertama, cari tempat yang aman dan nyaman. Jangan sampai tempatnya itu malah bising. Banyak orang berlalu lalang, banyak kegiatan di situ. Nah, cari tempat yang aman dan nyaman. Lalu yang kedua, teman-teman, tentukan mau berapa lama. 3 hari kah? 1 minggu? 2 minggu? Mungkin 40 hari? Silahkan. Yang ketiga, kabari orang-orang yang sekiranya perlu dikabari. Tujuannya adalah agar mereka tidak mengganggu proses uzlah Anda. Jadi kalau Anda ngasih tahu dulu nih, si A, si B, si C, apakah anggota keluarga yang lain, rekan kerja, sahabat ya, kita kasih tahu dulu kita mau rehat nih, izin ya tidak akan membalas WA cepat-cepat misalnya. Kalau nelpon tidak akan nyambung karena handphonenya di off kan gitu. Jadi mereka tidak akan mengganggu Anda karena mereka sudah tahu Anda sedang beruzlah. Yang keempat, siapkan perbekalan. Apa aja nih? Yang pertama, peralatan sembahyang seperti mukena, sarung ya, pakaian berwarna serba putih, sajadah, tasbih, Al-Quran, atau mungkin buku Rotib Al-Hadad, apapun yang sekiranya teman-teman bisa pakai untuk melakukan prosesi ibadah. Lalu siapkan perbekalan makanan, utamakan ya sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian kurma, gandum atau oat ya, madu, sereal, air zam-zam. Wah, keren banget deh kalau semuanya sudah lengkap. Yang kelima, selalu menjaga wudhu. Fisik kita selalu dalam keadaan suci. Kemudian yang keenam, duduk selalu menghadap kiblat. Tidur seminimnya aja ya. Jangan sampai kebanyakan tidur karena kita sedang beruzlah untuk berserah diri dalam keadaan sadar, bukan untuk tidur-tiduran. Yang ketujuh, boleh wangi-wangian yang alamiah. Misalnya essential oil, aroma-aroma bunga ya, silahkan. Itu bagus banget untuk menambah semangat kita dalam beruzlah. Yang kedelapan, yang paling penting yang menjadi alasan kita untuk beruzlah adalah siapkan dulu agenda kegiatan uzlah. Apa aja? Misalnya nih, saya sudah siapkan, tetapi ini hanya misalnya.
teman-teman bisa berkreasi sendiri sesuai kebutuhannya. Misalnya nih, tahajud, sholat taubat, sholat hajat, itu mau berapa rakaat? Kemudian teman-teman dapat membaca Al-Quran. Kemudian puasa Daud, teman-teman paksakan untuk belajar puasa Daud selama prosesi uzlah. Dan ketika sahur dan buka puasa, tidak memakan daging-dagingan atau memakan binatang. Di pagi hari atau siang hari teman-teman bisa ditambah dengan sholat duha. Kemudian teman-teman bersolawat, misalnya ditarget belajar 50.000 solawat nih, kuat berapa jam. Nah itu dicicil, silahkan teman-teman. Ditargetkan lebih baik dalam satu hari, pagi, siang, sore, kemudian malam. Misalnya target berapa puluh ribu sholawat, itu dicicil, bagus banget. Lanjut lagi dengan tambahan bacaan zikir-zikir yang lainnya, lafadz-lafadz yang lainnya. Setelah itu teman-teman selesai sholat maghrib atau selesai sholat isya, saya sarankan teman-teman membaca bacaan Rotib Al-Hadad. Apa sih Rotib Al-Hadad? Teman-teman bisa googling sendiri, apa itu Rotib Al-Hadad. Ini saya sudah praktekkan selama 1 tahun aja. Setelah saya mengamalkan amalan bacaan ini, hidup saya berubah luar biasa. Teman-teman bisa buktikan keajaiban dari Rotib Al-Hadad. Nah untuk teman-teman yang mungkin kebetulan uzlahnya mau di sebuah rumah atau sebuah villa, cari tempat yang punya halaman belakang, outdoor ya, open air. Nah di situ teman-teman cari halaman belakangnya itu kalau bisa tertutup, kanan kirinya itu semuanya tertutup. Jadi teman-teman di situ bisa bebas melakukan apapun. Tujuan dari saya menginfokan informasi ini adalah agar nanti ketika teman-teman di pagi hari itu teman-teman bisa melakukan olahraga agar kita badannya tetap fit, kemudian berjemur. Kalau hujan, teman-teman juga bisa mandi air hujan di situ. Dan di malam hari saya sarankan kalau teman-teman mau melakukan ibadah sholat malam ya di sepertiga malam terakhir, teman-teman bisa mengikuti proses yang seperti guru-guru saya lakukan. Jadi ketika sholat malam, itu beliau-beliau sholat malamnya langsung menghadap langit. Jadi prosesi sholat malamnya dilakukan di halaman belakang rumah. Karena kalau di depan rumah, di halaman depan nanti kita menghindari omongan-omongan yang wah dikiranya kita aneh-aneh ya. Lalu bagaimana kalau misalnya Anda pengen beruzlah tetapi terhalang oleh izin, terhalang oleh adanya tanggung jawab? Nah, teman-teman bisa uzlah di rumah. Caranya biar aman, yang pertama kasih tahu dulu anggota di rumah bahwa Anda mau beruzlah berapa lama. Jadi mereka tidak akan mengganggu Anda ya, mereka tidak akan berisik, mereka akan menjaga sikap agar tidak mengganggu prosesi uzlah teman-teman. Dan mereka juga tidak akan memaksa untuk berkomunikasi karena tahu sedang beruzlah. Ya. Jadi dengan memberitahu bahwa Anda akan beruzlah, orang-orang di rumah akan memberikan keleluasaan untuk Anda dapat beribadah secara maksimal. Dan ruangan juga nih untuk yang mungkin mau beruzlah di rumah, cari ruangan yang sekira-kiranya orang-orang yang ada di rumah itu minim sekali berlalu lalang di situ. Misalnya kamar bagian yang paling belakang. Itu biasanya kan tamu di depan ya, anak-anak juga mungkin nonton TV-nya di ruang tamu misalnya atau di ruang keluarga. Nah, cari ruangan mungkin ruangan paling belakang yang jarang ada aktivitas anggota keluarga berlalu lalang di situ. Lebih keren lagi kalau Anda misalnya rumahnya 2 tingkat ya, ada di dua lantai. Lantai paling atas kuasai untuk Anda beruzlah. Itu akan semakin maksimal. Minta izin kepada orang-orang yang tinggal di lantai atas, misalnya anak-anak tinggal di lantai atas. Kalau nggak penting-penting amat, jangan naik ke lantai atas karena Anda sedang beruzlah. Mungkin teman-teman juga ada yang bertanya, kalau uzlah itu masih bisa dong main media sosial, update status, melihat status teman-teman? Tidak boleh. Apa bedanya dong kita uzlah, mengasingkan diri tetapi pikirannya masih terhubung dengan orang-orang. Sedangkan tujuan kita beruzlah kan untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi media sosial, WhatsApp, telepon itu di-cut dulu, off dulu.
Tetapi untuk mungkin menjaga kekhawatiran teman-teman, sahabat, saudara, ya, keluarga di rumah, boleh kok kita menjawab pesan-pesan, menelpon, tetapi diagendakan. Misalnya hanya pagi dan malam hari aja. Atau cukup sore hari aja misalnya, untuk mengabari orang-orang yang ada di rumah. Silahkan teman-teman pertimbangkan untuk mungkin ingin berencana melakukan uzlah dengan adab dan tata cara yang baik, yang aman dan nyaman. Saya sendiri sudah melakukannya dan itu adalah pengalaman yang paling wow dalam hidup saya. Saya juga berencana untuk melakukan uzlah secepat mungkin. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Silahkan teman-teman bagikan yang mungkin sekiranya butuh orang lain untuk tahu informasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.